Halo Sobat SAC, bertemu lagi bersama saya Randy dari Zeto Consultant. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang mengenai Accurate POS. Nah, Accurate POS ini apa aja yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menggunakan Accurate POS? Yang pertama adalah ketika kita sudah pastikan adalah database di Accurate Online itu sudah tersedia, lalu kita bisa aktifkan fitur untuk Accurate POS-nya melalui di menu Accurate Store di bagian pengaturan di sini. Kita bisa install di sini ada Accurate POS. Lalu kita lakukan install aplikasi. Oke, tinggal kita lakukan setuju dan install. Baik, selanjutnya adalah di sini kita harus lakukan pengaturan POS-nya. Apa aja yang perlu kita lakukan di pengaturannya? Yaitu yang pertama adalah melalui mengenai pembayaran tunai. Nah, untuk akun pembayaran tunainya ini kita set ke akun apa? Ini harus kita sesuaikan. Lalu untuk pembulatan transaksi, ini kita bisa set untuk pembulatan transaksinya ke bawah ataupun ke atas. Dan satuannya yaitu apakah satuan, ratusan, atau ribuan. Dan akun pembulatannya kita bisa sesuaikan masuk sebagai beban atau biaya apa di sini secara akunnya. Selanjutnya untuk mengenai kategori barang kita bisa set apakah yang ada di Accurate POS ini untuk semua kategori atau hanya sebagian kategori saja. Selanjutnya itu mengenai gudang stoknya di sini kita bisa sesuaikan bahwasanya stok yang akan muncul di Accurate POS-nya itu dari gudang apa, seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melakukan setting untuk mengenai simpan pesanan. Apakah kita dapat melakukan simpan pesanan sebelum dibayarkan, seperti itu. Ini kita bisa sesuaikan di sini. Selanjutnya kita masih di pengaturan POS di bagian info lainnya. Di sini kita bisa tentukan untuk mengenai service charge. Jika kita ada biaya service, kita bisa tentukan apakah nilai tetap ataupun persentase ataupun tanpa biaya jika memang tidak ada. Lalu untuk kategori pelanggannya kita bisa juga set di sini untuk mengenai kategori harga yang akan muncul, harga jual yang ada di POS itu kategori harga apa. Kita bisa set di sini juga untuk kategori diskon. Dan juga untuk mengenai pajak pada saat transaksi ini kita bisa set apakah menggunakan maksudnya default total faktur sudah termasuk pajak atau belum. Jadi kalau kita checklist di sini maka otomatis harga jualnya akan muncul di Accurate POS itu harga jualnya sudah include PPN, seperti itu. Kalau kita tidak checklist maka harga jualnya muncul masih exclude. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar Accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang Accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Lalu untuk pengecekan stok di sini kita juga bisa set untuk pengecekan stok yang ada di Accurate POS ini dari gudang apa aja. Ini akan kita bisa set di sini. Selanjutnya, lalu kita masuk ke bagian masih di pengaturan POS. Di sini ada bagian karyawan dan hak akses. Nah, di sini kita pilih untuk karyawannya. Kalau kita belum muncul di sini data karyawan, kita bisa tambahkan di Accurate Online-nya di menu karyawan untuk menginput informasi data karyawan. Contoh di sini kita input satu nama karyawan ya, Bapak Santo, dan kita set juga dia sebagai penjual. Oke, sudah kita save untuk karyawannya. Maka di pengaturan POS ini kita tinggal munculkan nama karyawannya dan tinggal kita beli aksesnya. Apakah aksesnya adalah sebagai seorang kasir ataupun supervisor.
Di sini juga untuk menentukan masing-masing akses seperti itu. Nah, jika kita sudah set mengenai hak akses karyawan, lalu di bagian terakhir di sini ada akun pembayaran non tunai. Ini untuk kita mengset jika ada transaksi melalui pembayaran non tunai, yaitu kita bisa tambahkan di sini. Contoh misalkan menggunakan debit, maka kita set juga untuk akun banknya, sehingga nanti pada saat transaksi non tunai ini kita otomatis jurnal yang terbentuk di Accurate-nya masuk ke akun bank yang sudah kita sesuaikan. Jika pengaturan POS ini sudah kita lakukan, maka kita simpan. Nah, di sini akan muncul scan barcode atau kode outlet. Nah, di sini Anda tinggal buka untuk aplikasi POS-nya yang ada di mobile phone Anda. Setelah dibuka di sini, nah saat sudah dibuka untuk aplikasi Accurate POS-nya, kita tinggal lakukan scan barcode atau masukkan kode outlet-nya seperti itu. Oke, jika kita sudah masuk ke aplikasi Accurate POS-nya, di sini kita tinggal klik lanjutkan. Nah, di sini sudah muncul untuk usernya, yaitu atas nama Santo. Tinggal kita klik login. Di sini diminta untuk kita melakukan buat PIN. Kita buat saja PIN-nya untuk login. Oke, lalu di sini ada kita klik mulai shift. Di sini dimasukkan untuk modal saat kita memulai shift-nya, anggap kita modalnya 1 juta. Nah, di sini akan otomatis semua items yang ada di Accurate Online sudah muncul di Accurate POS-nya. Nah, di sini untuk melakukan penjualan di Accurate POS-nya, kita tinggal klik saja barang apa yang kita jual di sini, kita pilih. Kita isi berapa kuantiti yang dijual, berapa piece, dalam satuannya apa, nominalnya pun kita juga bisa sesuaikan berapa di sini. Lalu tinggal kita, ataupun kalau kita ingin cek stok itu juga bisa, tinggal klik cek stoknya. Oke, maka terlihat stoknya adalah 139 piece seperti itu. Lalu di sini tinggal kita klik simpan. Lalu kita klik di sini untuk keranjangnya untuk menentukan nama pelanggan yang kita pilih seperti itu. Kita pilih nama pelanggannya. Nah, di sini sudah muncul untuk nilai harga jualnya. Nah, karena tadi kita setnya defaultnya total sudah include PPN, maka di sini dia sudah nilainya ini sudah